Buat masa sekarang tak wajar kita buat andaian. Dan saya ajak semua rakyat juga jangan buat andaian itu. Beri peluang polis buat siasatan. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim. Waktu malam mereka ceroboh. Kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penyelayang ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati. Bila APM dah lakukan tindakan ini sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh itu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab lalu ramai sangat penceroboh sepadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu, memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni. Supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak pulang? Nah, teman-teman, ini tadi pernyataan yang diberikan salah satu netizen ataupun mungkin TikToker Malaysia yang mungkin juga sering kita temui ya. Yang mengatakannya seperti inilah rata-rata dari para netizen di Malaysia. Sikapnya seperti ini ya. Melihat data yang dangkal kemudian diambillah kesimpulan. Tapi kita lanjut. Ini adalah teguran dari Menteri Dalam Negeri mereka. Setakat yang tadi. Selebihnya pihak polis akan lakukan siasatan. Ya. Siapa yang kita akan sasar siasatan? Satu lelaki yang peranan dia transporter, lagi itu yang dalam bot tu. Yang 3-4 orang yang cedera tu mereka boleh bercakap. Okey, mereka akan kita ambil keterangan. Itu lebih tepat kalau dia kata 7 orang, 7 orang. Dia kata 70, 70 lah. Kalau dia kata ada kanak-kanak wanita, kita establish maklumat itu ketika siasatan dibuat dan dilengkapkan. Buat masa sekarang tak wajar kita buat andaian. Dan saya ajak semua rakyat juga jangan buat andaian itu. Beri peluang polis buat siasatan, establish the fact, dan kita akan buat secara profesional dalam keadaan ini. Oleh kerana kes ini membabitkan warga Indonesia misalnya, pihak kedutaan je menghubungi kita untuk melawat. Okay? Dan kerana keadaan mereka ketika itu berada di hospital, kita benarkan. Apa maksudnya? Maksudnya, kita transparent. Kita tak ada apa yang kita nak sembunyikan. Kita akan lakukan dengan penuh tertib dan penuh tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal. Hari ini tanggal 3 Februari 2025. Dan informasi ini adalah informasi terkini untuk hari ini ya. Mengenai teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Malaysia kepada para TikToker, kemudian netizen dan warganet Malaysia yang suka berkomentar yang tanpa dasar, hanya melihat permukaannya saja, kemudian mereka dengan membabi buta, dengan argumen yang kadang lucu-lucu ya, mempertahankan bahwa mereka adalah yang paling benar, bahwa penceroboh, katanya penceroboh nih, yang masuk ke perairan mereka, yang masuk ke negara mereka, itu patut dihukum. Ya itu memang benar, itu sip. Tadi acungin jempol kok kalau itu sih, ya. Cuma kan masalahnya nggak sampai di situ aja. Nah inilah ya kelemahan dari para warganet di Malaysia, itu sebagian besar tidak bisa untuk menelaah lebih lanjut suatu peristiwa atau suatu kejadian. Mereka cukup ya menelaahnya itu nyampenya di bagian permukaan saja. Jadi nggak bisa diajak untuk menelaah lebih dalam lagi, itu nggak bisa. Karena memang kemampuan mereka sebatas itu. Ya ini terlihat sekali ya dari komentar-komentar yang ada. Bahkan dari video ini aja ya, yang Menteri Dalam Negerinya bicara seperti ini, menegur keras warga Malaysia untuk tidak berandai-andai dalam kasus dor-dor WNI di Teluk Ruh, Selangor. Ini komentarnya itu justru ya menyudutkan dari si Menteri Dalam Negeri ini. Artinya apa? Artinya mereka itu ya nggak bisa dirubah sepertinya. Perilaku yang seperti itu, ya yang dikatakan itu tadi ya,
mungkin ya sebutan sebagai waham itu ya semakin nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, menterinya ini ya termasuk yang waras ya dalam hal ini, karena dia berdasarkan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu sebenarnya yang terpenting. Soal nantinya ya setelah dilakukan peradilan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, di mana memang warga WNI kita ini yang dianggap bersalah, ya sudah gitu loh. Tapi dalam komentar-komentar yang diberikan oleh warganet Malaysia ini hendaknya lebih bijaksana gitu. Jangan makan nafsunya saja yang terlihat dangkal sekali. Ini yang dilakukan oleh mereka. Nah, masalahnya mereka ini kan berkomentar, mereka kan membuat rekaman video, diupload, kemudian publish ya. Ini kan bisa ditonton, bisa didengar oleh orang umum tanpa batas. Artinya informasi yang mereka berikan itu ya, itu bisa mempengaruhi dari para pendengar ataupun penontonnya, sehingga kita ya perlu untuk melakukan klarifikasi. Kita perlu melakukan semacam counter ya, bahwa narasi-narasi yang mereka bentuk tersebut itu tidak benar sepenuhnya. Kenapa? Karena narasi yang mereka bentuk itu masih dangkal ya, masih cetek, berdasarkan apa? Berdasarkan informasi dari kepolisian mereka. Sementara ya, informasi yang berasal dari para korban ini belum didapatkan. Bahkan ketika informasi dari para korban sudah didapatkan pun, warganet dari Malaysia ini ya tetap aja rame-rame menyalahkan para pati dan membela mati-matian ya APMM mereka beserta negara mereka sendiri. Istilahnya mereka yang paling benar gitu. Gak ada yang benar kecuali mereka, yang lainnya salah semua. Ya, termasuk Menteri Dalam Negerinya ini salah ya. Aneh memang. Tapi ya inilah faktanya, dan kita perlu ya untuk memberikan semacam edukasi bahwa hal seperti itu tidak benar. Bahkan Menteri Dalam Negerinya sendiri pun mengatakan yang namanya berandai-andai itu jangan dilakukan. Karena apa? Karena ya namanya hal seperti ini itu dikerjakan berdasarkan penyidikan, berdasarkan penelitian, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi. Jadi bukan berandai-andai. Ya makanya dunia media sosial ini rame ya. Ini gara-gara para netizen dari Malaysia yang komentarnya dangkal-dangkal itu tadi. Oke, gimana nih tanggapan dari teman-teman mengenai teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Malaysia itu sendiri kepada warganet terutama ya yang dari Malaysianya sendiri yang suka berandai-andai, yang ujung-ujungnya adalah halu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.